Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak yang berkemajuan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang paling utama, kita tidak bosan-bosannya untuk terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia iman, Islam dan ihsan dan berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berkemajuan, kemarin Pak Dans membuat video YouTube di kelas 6A. Ternyata ada beberapa teman-teman yang iri. Maklum ya, kelas A iri dengan kelas B, kelas B iri dengan kelas A. Tetapi rasa iri itu adalah sebagai perwujudan perlombaan dalam hal kebaikan. Pak, gantian di kelas 6B dong, kayak gitu. Baik, sekarang Pak Dans di kelas 6B untuk membuat video YouTube dengan materi yang sama, yaitu menjaga hafalan dengan permainan yang sederhana ini guna memotivasi diri sendiri dan anak-anak untuk terus mencapai peningkatan kesalehan ritual maupun kesolehan sosial, karena yang terpenting anak-anak hafalan itu adalah manifestasinya untuk kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kesalehan kepada sesama. Baik, langsung saja Pak Dans kocok. Nanti kalau keluarnya surah panjang kita masukkan lagi. Ini pendek ya, karena kertasnya pendek berarti pendek. Surat Toha ayat 132, surat yang ke-20, depan-depannya wa'mur ahlaka. Baik, kita coba murojaah dan nanti kita kaji secara singkat untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan diharapkan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Surat Toha ayat 132, sebelah kanan agak bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuq. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim. Baik, surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, kepada keluargamu, bis-sholah, mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya.
La nas'aluka rizqa. Allah tidak nas'aluka, tidak memintamu rezeki. Nahnu narzuk, tetapi Allah lah yang akan memberikan rezeki itu kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu yang berkemajuan, ayat ini menarik. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk terus menjaga sholat kita dan sabar dalam mengerjakannya dengan menjaga waktu dan kesinambungannya. Ayat ini sebenarnya amanat Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW yang bertugas mengemban dakwah yang berat. Dengan dakwah yang berat itu, perjuangannya bisa terus istiqomah dan tidak goyah dengan rutinitas amal solih, yaitu menegakkan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Ya, ini menarik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tetap mengerjakan sholat dan menegakkan sholat kepada keluarganya dan sabar dalam mengerjakannya. Jadi anak-anak yang berkemajuan, kurang dari 23 tahun Rasulullah Muhammad SAW sukses untuk menegakkan agama Islam sehingga menjadi kalimah Allah yang tinggi dan mulia. Peran sholat atau fungsi sholat di sini itu membawa Rasulullah Muhammad SAW untuk terus istiqomah dakwah Islam, serta meminta keluarganya untuk menjaga sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Anak-anak yang berkemajuan, ini menjadi menarik buat kita bahwa dalam mengarungi kehidupan yang berat, bahwa kehidupan adalah perjuangan ini, hendaknya kita terus untuk menjaga sholat dan wastabir alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya, yaitu yang terkait dengan menjaga waktu dan kesinambungannya secara kontinu dan terus menerus istiqomah untuk mengerjakan sholat. Dengan berkata yang lain, anak-anak, bila bapak ibu, orang tua, anak-anak semuanya meminta anak-anak sholat, ya jangan marah, jangan malas, jangan mengeluh, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengamanatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya menjaga sholat dan wastabir alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. Kemudian la nas'aluka rizqa, Allah tidak memintamu rizqa, rezeki. Nahnu narzuk, tetapi Allah sendiri yang akan memberikan rezeki itu kepadamu dan keluargamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang berkemajuan, perintah menegakkan sholat dan sabar dalam mengerjakannya itu secara kontinu dan istiqomah itu ternyata diiringi dengan peringatan yang menarik bahwa Rasulullah tidak perlu memikirkan soal rezeki kepada keluarganya, tetapi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Nahnu narzuk, kami Allah Subhanahu wa taala
yang akan memberikan rezeki kepadamu. Anak-anakku yang berkemajuan, maka Rasulullah Muhammad SAW, kemudian istri-istrinya, keluarganya itu tidak silau mata atau terpengaruh kepada kekayaan dan kenikmatan yang dimiliki oleh istri-istri orang-orang kafir. Karena sholat dan wastabir 'alaiha tadi menjadi modal bagi Rasulullah dan keluarganya untuk terus hanif berdakwah, menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Alhamdulillah, dakwah Rasulullah Muhammad SAW bisa berdampak sampai sekarang ini, sehingga kita semuanya bisa merdeka untuk beribadah dan mendapatkan cahaya Islam itu. Alhamdulillah. Anak-anak yang berkemajuan, sekali lagi ini menjadi penting buat kita untuk terus menjaga sholat dan wastabir 'alaiha, sabar dalam mengerjakannya. Makanya di dalam serangkaian dzikir sesudah sholat itu yang kita hafalkan, itu ada satu doa yang berkaitan dengan menjaga sholat ini. Ayo, bagaimana doanya? Doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Rabbi ja'alni, ya Rabb, jadikan aku wa min dzurriyyati, dan anak-anak cucuku, muqimas sholat, mukim istiqomah mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Rabb kami, perkenankanlah taqabbal doa kami. Kemudian di ayat 41-nya menjadi pelajaran buat kita. Surat Ibrahim ayat 41-nya menjadi pelajaran buat kita untuk tidak lupa setelah sholat mendoakan diri sendiri, orang tua, dan seluruh orang yang beriman. Lanjutannya gimana? Lanjutannya adalah Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua bapak ibuku, walil mu'minin, dan semua orang yang beriman, yauma yakumul hisab, pada saat diadakannya hisab, perhitungan pada hari kiamat. Baiklah, itu anakku yang berkemajuan. Simbolannya adalah mari kita untuk terus menjaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja, karena itu dosa besar. Sholat sendiri dan wastabir 'alaiha ada hikmah dan fungsi yang luar biasa. Terbukti Rasulullah Muhammad SAW sukses menjaga amanat dakwahnya dan memimpin keluarganya, yaitu salah satunya dengan modal sholat dan sabar dalam mengerjakannya secara terus menerus. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus mencintai Allah dan Rasulnya juga harus mengikutinya dengan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dengan dibantu dengan doa yang sudah kita hafalkan tadi. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Baik, semoga kita termasuk orang-orang yang terus menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Aku liqouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.